Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahusu khasatan sahibu hadzal kitab. Syarfu ummatil Muhammadin lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatut tasbih wa min syarfi hadhil ummatil Muhammadiyah, di antara kemuliaan umat Muhammad, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annallaha subhanahu wa ta'ala khassaha bi salatit tasbih, menghususkan, memberikan keutamaan bagi umat ini adalah salat sunnah tasbih. Rawa Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath wa Ibnu Majah Muhammad bin Yazid fi sunanihima, dalam kitab hadisnya beliau mencantumkan tentang riwayat salat tasbih ini. Haddatsana Abdurrahman ya Abbas ya ammahu, pamannya berarti. Ala ingatlah, amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu. Wahai Abbas, aku akan memberimu sesuatu. Aku akan memberikan kabar gembira kepadamu. Aku akan memberikan sesuatu yang karena dasar cinta kepadamu. Ala af'alu. Ingatlah bahwa aku juga melakukan itu. Apa yang Rasulullah lakukan? Asyara khisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu. Qadimatan wa hadithah, qadimahu wa hadithahu. Ingatlah ada satu amalan yang apabila engkau lakukan, maka Allah mengampunimu dosa-dosamu yang terdahulu maupun yang akan datang. Kalau ada dosa yang dahulu dan yang akan datang diampuni, catatannya tidak disengaja maksudnya. Bukan karena mau diampuni, udah aja kerjain dosa. Enggak. Yang tidak disengaja nanti nih sudah diampuni oleh Allah. Apa wasilahnya adalah amal. Khottahu amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyah. Dosa yang tersembunyi, yang nampak, yang lupa, yang tidak sengaja Allah ampuni. Asyara khisalin, yang pertama, antusalliya arba'a raka'atin taqra'a fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab, adalah salat 4 rakaat, dibacalah di rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian suratan membaca 1 surat. Fa idza faragta minal qira'ah fi awwali raka'atin wa anta qa'in, dalam keadaan berdiri membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyara marratan, 15 kali. Itu salat tasbih kan bacaannya dilamakan. Yang biasa kita ruku bacanya subhanarabbiyal azim 3 kali, ini dibanyakin. Jadi rukunya lama, sujudnya lama, itu salat tasbih. Kemudian setelah baca itu 15 kali sumatarka, jadi ruku ya, setelah setelah berdiri membaca Fatihah, kemudian baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini. Kemudian tarka ruku fatakuluha wa anta raki'un asyaron. Kalau ruku bacanya 10 kali tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Minar ruku'i, setelah ruku fatakuluha, kemudian dia baca lagi asyron 10 kali, summa tahwi, kemudian sujud fatakuluha wa anta sajidun asyaron. Sujudnya 10, rukunya 10, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar tadi. Fatakuluha asyrun fadhalika khamsa wa sab'un fi kulli rak'atin. Jadi kalau di total jumlah semuanya khamsa wa sab'un, ada 75 kali fi kulli rak'atin. Naf'alu dzalika fi arba'i rak'atin. In istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marratan faf'al, fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marratan. Fa illam taf'al fa fi syahrin marratan, fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marratan, fa illam taf'al fa fi umurika marratan. Ini lagi-lagi kemudahan di dalam agama Islam. Lagi-lagi kemudahan ibadah yang dicontohkan Rasulullah adalah begini, salah satunya sholat tasbih. Tasbih itu kan bacaan yang kita tahu subhanallah. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Maha suci Allah. Bersih suci daripada sifat-sifat yang sama dengan makhluknya. Maka kita kenal di dalam sifat wajib bagi Allah yang 20. Mukhalafatun lil hawadith. Allah wujud kidam bako. Nah yang 4 nih. Mukhalafatun lil hawadithi, Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Maka ketika orang baca subhanallah, artinya dia sedang
menguatkan tauhidnya bahwa Allah suci daripada persepsi, pandangan, pemahaman bahwa Allah punya tempat, Allah punya pengawal, Allah punya keraton, Allah punya pembantu. Tuh nggak mungkin, karena Allah bisa lakukan itu tanpa pembantu. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu kan malaikat ada, apa itu pembantu Allah? Malaikat itu makhluk, juga hambanya Allah. Mereka juga mengabdi, beribadah. Jin juga sama yang tidak tampak, mereka juga makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, Allah ciptakan jin dan manusia mengabdi kepada Allah. Nah, jadi orang subhanallah itu ada salat tasbih ini dilakukan Rasul dalam rangka apa? Menguatkan keimanan, keyakinan sehingga orang tidak ada lagi keraguan dalam kehidupannya menghadapi baik itu persoalan. Ketika dia diberikan kelapangan, dia tidak sombong, tidak merasa angkuh. Akhirnya munculnya apa? Bersyukur dari kelapangan hidup. Ketika dia diberi masalah, musibah, yang ada bersabar. Kenapa? Dia yakin kok. Illa qad katabahullah, tidak mungkin saya dibiarkan lapar sama Allah dalam keadaan virus corona begini. Itu harus yakin. Kalau kekhawatiran-kekhawatiran yang lumrah, pekerjaan mulai susah, yang sudah kerja dirumahkan, yang harusnya sekarang mau lebaran banyak lemburan, banyak buat THR, sekarang berkurang. Kalau berkurang mah biasa. Dan Allah sudah bilang, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Jangan pernah ngaku beriman kepada Allah kalau belum diuji. Jangan pengen naik kelas kalau belum ikut ujian nasional. Jangan pengen lulus sekolah kalau pengen ijazah kalau belum pernah ikut munakosah gitu. Skripsi belum apa belum udah pengen lulus aja gitu, nggak bisa. Nah, Allah udah tahu kita beriman. Aku mau uji. Kalau kamu beriman, walanabluwannakum bisyai'in. Saya akan uji kamu dengan apa ya Allah ujiannya? Bisyai'in, dengan sesuatu minal khaufi. Aku kasih kamu kekhawatiran. Kita khawatir, tapi kan nggak berlebihan. Ada nggak orang tua yang saking sayangnya sama anak, jagain dia dari malam dia tidur sampai dia bangun supaya nggak kena nyamuk, nggak digigit kecoa, nggak masuk binatang, nggak masuk, dijagain gitu, lubang-lubangnya diperhatiin, terus dilihatin. Ada? Nggak ada. Anaknya tidur, bapaknya tidur, istrinya tidur, semua sekeluarga satu rumah tidur, pagi-pagi bangun semua, sehat semua. Siapa yang jagain itu? Yakin banget kan sama Allah kita tuh sebetulnya. Ya jangan pernah ragu gitu. Nah, jangan pernah ragu bahwa Allah tuh melihat, tahu persis persoalan manusia, diukur sama Allah. Kalau ujian ini buat saya, belum tentu itu Allah kasih ke Ajis, karena belum tentu pas buat Ajis. Yang dikasih ujiannya ke Ajis, ya nggak mungkin dikasih ke saya. Apa itu jabatan, kelapangan, gajinya banyak, penghasilannya besar, bukan ujian. Ujian juga. Apa dengan penghasilan besar, dengan kelapangan itu lupa? Yang pernah terjadi pada Sa'labah dan Korun dulu, pernah lupa. Dan saya bilang, kalau zakatnya, misalnya, punya uang 100.000, zakatnya atau kita mau kasih orang 2,5% dari 100.000 berapa? 2.500 ya? Bener nggak? 2.500. Kalau punyanya 100.000, ngasih 2.500 berat apa enteng? Enteng banget, 2.500 doang. Noceng, apa? 2.500 apa? Kalau seceng kan 1.000, kalau 2.000 noceng. Cenggo. Nah, 2.500 kita kasih, enteng. Kita tingkatkan nih, kita punya uangnya 1 juta. Ini naik nih. Kita punyanya 1 juta bukan 100.000. Kasih 2,5%-nya berapa? 25.000. Nah, masih mau kan? Enteng kan? Jadi kita punya 10 juta. 250.000, agak mikir. Mau ngasihnya padahal sama-sama 2,5%. Agak mikir kalau 2,5. Punya uang 100 juta. 25 juta, mau nggak tuh dikasih? Kalau masih sedikit, sebetulnya itu peluang ada. Dan kita juga nggak berat-berat amat. Ketika tunggu besar, ya jadinya begitu, Pak. Kalau udah 100 juta, kita mau kasih 25 juta tuh masih mikir. Masih bisa buat kontrak kios. 25 juta. Daripada dikasih ke orang, mending kontrak kios. Lumayan buka cabang. Nah, makanya waktu punya 100.000 itu, manfaatin tuh yang 100.000 cuma 2.500. Nilai di sisi Allah sama 2,5% gitu loh. Sama itu kejadian Sa'labah itu kenapa jadi berat? Karena waktu ngitungnya sedikit, 40 ekor kambing kan wajib zakatnya 1. Mestinya kalau waktu punya di 40 ekor, dia punya 40 ekor, keluar 1 tuh nggak berasa. Tapi Sa'labah nolak.
nantilah, ini kan baru 40, ntar lah tahun depan katanya. Padahal itu kambing awalnya dari Rasulullah dikasih. Dari miskin dikasih kambing 2, beranak pinak 4, 12, 20, 40. Diminta zakatnya 1, nggak boleh. Ningkat tuh dari 40 jadi 4.000, singkat cerita di akhirnya. Harus mengeluarkan 80 ekor kira-kira. Salabah bilang, ini bukan zakat, pemerasan. Coba kan? Karena emang sudah salah dari awal. Padahal waktu punya 40, kalau ngasih 1, itu diberkahkan tuh. Nggak bakal ditimbun sama Allah, dirusak dia. Azab dihancurkan. Sama dengan kita ketika mau memberi sedekah atau infak atau jariah. Misalnya ke siapa saja, atau khususnya misalnya ke masjid, membangun masjid. Di saat punya kecil itu ya kita sisihkan. Jadi jangan dianggap enteng 2.500-nya. Kemarin sudah kita bahas. Ada kekuatan yang lebih hebat daripada gunung, bumi, besi, api, air adalah yadun sakhiyun, tangan yang memberikan sedekah ini, tangan kiri tidak tahu. Dengan ikhlas segitu bisa mengalahkan kekuatan. Nah, tasbih ini saya kembali lagi bahwa ini mensucikan Allah, menguatkan tauhid, keyakinan bahwa tidak ada yang kita lakukan kecuali Allah Maha mengetahui, baik yang samar maupun yang nampak. Nah, karena itulah dalam amalannya diberikan kemudahan oleh Rasulullah. Saking ini sholat dianggap penting dan sholat sunnah yang dikhususkan. Kata Rasul apa? Ini statokta. Kalau engkau mampu, sholatlah fi kulli yaumin marrotan. Sehari sekali ada sholat tasbih. Kalau mampu, kata Rasul. Fa'ilam taf'al, kalau tidak mampu, fa fi kulli jum'atin. Kalau enggak ya seminggu sekali. Fa'ilam taf'al fa fi syahrutin, kalau belum mampu juga ya sebulan sekali. Fa'ilam taf'al fa fi kulli sanatin marrotan, kalau enggak mampu juga setahun sekali. Ya Rasul, saya enggak bisa, lupa mulu. Ya sudah. Fa'ilam taf'al fa fi umrika marrotan, sepanjang kamu hidup adalah sekali mah sholat gitu. Sholat tasbih ini maksudnya. Itu kan mudah ya. Apa Rasul maksa harus tiap hari? Enggak. Kenapa kita terbebani? Jangan. Bisa enggak sholat sunnah, rawatib, ba'diyah, qobliyah? Bisa, kerjain. Enggak bisa, kata Rasul, jangan sampai enggak sama sekali. Artinya seumur hidupnya kita enggak punya poin lebih gitu. Cuman pokoknya doang. Tapi masuk surga enggak? Ada cerita sahabat datang ke Rasul. Ya Rasulullah, saya cuman sholat 5 waktu doang. Kagak ngamalin yang lain-lain. Enggak. A'adkhulul jannah ya Rasulullah? Naam. Saya masuk surga enggak kalau cuma 5 waktu doang sholatnya? Naam, iya. Rasul enggak pakai mikir tuh jawab. Enggak pakai tar nanya dulu. Enggak. Naam, iya. Sebegitu Rasul ngasih kemudahan buat kita. Tapi apa? Peluang yang begitu banyak jangan disia-siakan. Intinya begitu. Wa qad ruwiya hadzal hadits min tariqin katsiratun. Ini hadis diriwayatkan banyak sekali dari sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas, Abu Rafi al-Ansari, maula Rasulullah, salah satu yang membantu Rasulullah dalam keluarganya. Wa Abdullah bin Umar al-Ansari dari Ansar. Qala al-Mundhiri fi Targhib wa Tarhib, dalam kitab Targhib wa Tarhib, amsaluha haditsun ukrimah, hadza wa qad sahahahu jama'atun. Ini hadis disahihkan oleh banyak para perawi. Wa Abu Muhammad bin Abdurrahman al-Misri wa Abul Hasan al-Qudsi wa qala Abu Bakar bin Abi Dawud samitu Abi yaqulu laisa fi sholati tasbih haditsun sahihun ghairu hadza. Hadis sahihnya itu jelas-jelas disahihkan oleh beberapa riwayat, tidak ada hadis yang lebih sahih dari yang ini. Artinya inilah yang dijadikan pegangan di dalam, khususnya di lingkungan pesantren-pesantren. Kalau nisfu Syaban kiainya mimpin sholat tasbih. Itu artinya santri diajarin kalau nanti pulang ke rumah itu tolong diajak keluarga. Maksudnya begitu. Ya hadisnya ini yang kemudian diterjemahkan di tuntunan sholat. Jadi jangan kemudian nggak usah kitab kuning. Itu sekarang gampang ada terjemah. Sumbernya dari kitab ini, dari kitab kuning. Jadi jangan anti kitab kuning. Itu maksudnya. Kemudian memudahkan kita mempelajari Islam. Kalau nggak ada ini ya susah. Kita nggak ketemu. Wa qauluhu ghafarallahu laka, apa balasan dari Allah, diampuni dosa dan besar yang kecil. Wa nadwal azmu ala ghadwil aud. Wa qauluhu ghafarallahu laka dzambuka awalahu akhiruh. Banyak sekali keutamaan, diantaranya tadi adalah diampuni dosa-dosa yang sudah terdahulu dan yang akan datang. Itu salat tasbih. Selanjutnya salatut taqwiyatul hifdzi, salat untuk menguatkan hafalan. Jangan sampai lupa kalau yang punya hafalan, terutama anak-anak di pesantren. Kalau yang kita nih maksudnya menguatkan hafalan tuh jangan jadi pelupa. Sering kan kita lupaan nih, sering lupa gitu. Nah, maka ada sholat dalam Islam yang untuk menjaga sesuatu yang kuat agar jangan sampai lupa. Ini Rasul mengajarkan ke Sayyidina Ali. Fa in istata'ta an taquma fi thuluthil lailil akhir fa innaha sa'atun masyhudatun wa du'a fiha mustajabun. Kata Rasulullah, Ali,
Coba kamu setiap malam Jumat itu sholat. Setiap malam Jumat itu kamu coba berwudu, kemudian di sepertiga malam di akhir, ya, di sepertiga malam di akhir, fa innaha sa'atun masyhudatun. Di situ ada waktu yang sangat mulia. Wa du'a fiha mustajabun. Ada doa di situ kalau dipanjatkan diijabah. Qad qala akhi Yaqub li banihi saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa, Allah akan mengampuni dari istighfarmu atau ampunan dari ucapan atau permohonan ampunmu kepada Allah. Yaqulu hatta ta'ti lailatul jum'ah, sampai datanglah malam Jumat. Fa illam tastati fakum fi wasatiha. Kalau enggak mampu bangun di sepertiga akhir, kita kan macam-macam nih, ada yang bisa bangun jam 3. Kalau enggak bisa di akhir malam ya Rasul, gimana? Ya di pertengahannya, kira-kira jam 1-an. Kemudian fa'ilam tasati fakum fi awaliha. Kalau nggak sanggup juga ya di awalnya, habis isya dulu. Kalau biasanya tahajud malamnya tidur dulu, ya silahkan tidur dulu. Maka ini yang mendasari, bolehkah tahajud sholat malam sebelum tidur? Tergantung kebiasaan dia. Orang yang kalau mau tahajud nggak biasa bangun malam, susah. Sekalinya mau tidur dulu bablas, ketemu subuh. Masa ya tahajud habis subuh? Sampai dia bilang tahajud siang malam, gitu kan nggak ada. Ada, boleh kalau tidak biasa malam-malam bangun malam, maka pertengahannya sebelum tidur begadang nih nggak bisa tidur, jam 1 silahkan sholat. Atau kalau nggak bisa juga karena tidurnya cepet banget, sore-sore biasa tidur, ya sebelum tidur. Fa'ilam tastati fakum fi awaliha fasolli arba'a raka'atin, maka sholatlah 4 rakaat fi raka'atil ula bi fatihatil kitab wa surat yasin. Baca fatihah di awal suratnya, surat pertama di rakaat pertama baca surat yasin. Fi raka'ati tsaniyah bi fatihal kitab wa haman ad-dukhan, wa fi raka'ati tsalitsah di rakaat ketiga bi fatihal kitab alif lam tanzil as-sajdah, ayat sajdah. Di rakaat keempat kemudian baca tabarok, fa idza faragta minat tasyahhud fahmidillah wa ahsinit sana. Maka pentingnya ngaji di situ agar supaya pengetahuannya banyak, luas pengetahuan. Jadi kita kalau ketemu yang begitu-begitu nggak aneh. Kayak tadi misalnya soal keyakinan, orang boleh nggak bikin makanan sesuguh sesajen? Boleh, asal dimakan. Ya kan begitu, asal dimakan jangan dibuang. Kenapa dibuang nggak boleh? Mubazir, dapat beli, kan gitu. Nah itu kan gampang, logika saja, nggak usah dalilnya itu dalilnya ini, nggak usah. Yang gitu-gitu nggak perlu dalil dulu gitu. Nanti sedikit demi sedikit bisa dipahami.